Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Zamda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini dari Matius 5, Matius 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Matius 5 ayat 17 sampai 20, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Sebab itu, bukan sebab itu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini ayat-ayat yang paling sulit. Ini kita bicarakan beberapa kali. Saya akan bicara yang pertama dulu pada pagi hari ini, dan berikutnya nanti. Yang pertama ini kita lihat ayat 17 dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Memang ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, jadi mereka sudah percaya Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa mereka. Lalu mereka bertanya, bagaimana? Masihkah hukum Taurat itu berlaku? Nah, saudara, pada waktu itu kitab suci belum ada. Yang kitab sucinya ya kitab perjanjian lama itu, kitab Taurat dan para nabi yang dimaksud Yesus itu tidak ditiadakan, itu masih berlaku katanya. Tapi katanya aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Di dalam Yesus, hukum yang dituntut dalam hukum Taurat dan kitab para nabi sudah digenapi. Salah satunya diantaranya adalah mengenai kitab para nabi juga nubuatan mengenai Yesus, mengenai Raja Yahudi, itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada Israel mengenai keturunan Daud akan menjadi raja segala raja sudah digenapi di dalam Yesus. Itu diungkapkan oleh Matius mulai dari pasal 1, dibuktikannya dengan silsilahnya Yesus keturunan Daud dan kemudian lahir dari Roh Kudus. Jadi itu penggenapannya ya, bahwa janji kepada Israel sudah digenapi di dalam Yesus. Kamu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menunggu lagi. Jangan tunggu lagi Mesias. Mesiasnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Memang kerajaan yang dijanjikan yaitu memerintah di bumi itu belum. Karena itu harus mengikuti janji, namanya janji Palestina ya. Itu ada perjanjian Palestina itu, Ulangan 30, yaitu kalau orang Israel bertobat, maka Tuhan akan mengembalikan ke tanah Kanaan. Nah, sampai sekarang orang Israel belum bertobat semuanya ya, belum ada
KKR sehingga orang Yahudi dari Amerika, dari mana-mana saja itu bertobat. Kalau mereka nanti bertobat, mereka akan dikembalikan ke tanah Kanaan. Negeri Israel yang sekarang ini bukan karena pertobatan, tetapi oleh karena perang. Jadi oleh karena usaha mereka sendiri ya. Tapi ini memang aneh, memang sudah tidak ada negara Yahudi sejak dibuang ke Babel, yaitu sudah beberapa ribu tahun, tapi muncul tiba-tiba ada negara Yahudi tahun 1948. Nah ini memang aneh, tetapi ini bukan pemenuhan nubuatan. Tapi bisa kita percayai bahwa kalau begitu nubuatan bahwa kerajaan Israel yang akan dipimpin Tuhan Yesus nanti keturunan Daud itu pasti akan digenapi. Tapi nanti tunggu pertobatan bangsa Israel. Sekarang bangsa Israel bangsa yang paling sulit menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah ini jadi Tuhan menggenapinya dalam janji Daud ini. Tapi juga menggenapinya juga menggenapi namanya pengorbanan, sistem pengorbanan dalam Taurat ya. Sistem pengorbanan dalam Taurat kan kalau berdosa datang kepada imam membawa kambing menyembelih gitu. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib. Jadi pengorbanan itu sudah digenapi. Hukum Taurat itu sudah digenapi, hukum sistem pengorbanan. Juga hukum moral, larangan-larangan yang telah dilarang oleh hukum Taurat kepada manusia yang tidak mungkin digenapi oleh orang. Tidak mungkin orang tidak itu bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna karena manusia sudah jatuh dalam dosa, mempunyai tabiat dosa, mempunyai dosa pribadi, mempunyai dosa yang namanya dipertalikan Adam, sehingga tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus menggenapinya. Tuhan Yesus tanpa dosa waktu di dunia ini, waktu hidup di bumi ini. Jadi Yesus menggenapi Taurat. Yesus juga menggenapi mengenai keseluruhan Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Maksud saya, kalau saudara membaca kitab Injil Lukas yang pasal 24 yang terakhir itu ya, waktu ada dua murid ke Emmaus itu, Tuhan Yesus mengatakan, semua kitab Taurat dan Nabi-Nabi menjelaskan mengenai Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga itu. Jadi inilah penggenapan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang dikatakan kepada murid-muridnya waktu itu. Mungkin ada penjelasan lain lagi, tapi inilah ini. Jadi Yesus sudah menggenapi, jangan lagi tunggu Mesias yang lain. Mesias sudah ada, khususnya orang Kristen Yahudi itu yang mungkin masih ragu-ragu, dijelaskan. Yesus penggenap hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan lagi hukum pengampunan dosa lewat kurban binatang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak usah nyembelih kambing lagi untuk pengorbanan dosanya, tetapi sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi, karena manusia tidak mungkin bisa menggenapi hukum Taurat. Maka Yesus sebagai penggenapnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah diampuni dosanya, sudah disucikan. Mari kita hidup selayaknya orang yang sudah disucikan. Hari demi hari, dalam kehidupan sehari-hari, nanti mari kita minta pertolongan kepada Roh Kudus untuk hidup suci, menaati firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa kami
lakukan. Oleh karena itu kami berserah kepadamu, kami mempercayakan diri kepadamu, segala kesalahan dosa kami mohon ampun. Dan Tuhan telah mengampuni kami, oleh karena itu dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami hidup sebagaimana orang yang sudah diampuni dosanya. Berusaha hidup berkenan kepadamu, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan memberitakan berita pengampunan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.